Shalom saudara terkasih, salam jumpa bersama saya Romo Amo MSC dalam RSM pada hari Selasa biasa pekan ke-21. Semoga Anda dalam keadaan baik dan sehat selalu. Hari ini juga gereja memperingati wafatnya Yohanes Pembaptis. Bacaan kitab suci pada hari ini dari Injil Markus pasal 6 ayat 17 sampai 29. Dikatakan kepada kita cerita tentang Yohanes Pembaptis yang dibunuh. Yohanes Pembaptis dibunuh karena apa? Yohanes Pembaptis dibunuh karena sumpah Raja Herodes dan karena tamu-tamunya. Dikatakan memang Herodes menangkap Yohanes, menyuruh orang menangkap Yohanes dan membelenggu di penjara, berhubung dengan peristiwa Herodias istri Filipus saudaranya, karena Herodes telah mengambilnya sebagai istri. Dia mengambil istri dari saudaranya Filipus. Dan karena Yohanes pernah menegur Herodes, tidak halal engkau mengambil istri saudaramu. Dan ini suatu teguran yang biasa, dalam arti suara kenabian Yohanes dinyatakan di situ. Tapi Herodes tidak langsung membunuh Yohanes. Herodes segan terhadap Yohanes, karena Yohanes adalah seorang yang benar dan suci. Jadi ia melindungi. Dia melindungi Yohanes sebagai orang benar dan suci. Walaupun dia salah, dia ditegur, tapi bahwa dia mengagumi atau segan dengan Yohanes itu. Tapi hal yang menjadi penting juga di sini adalah bahwa ketika Herodes mendengar Yohanes, hatinya selalu terombang-ambing. Karena dia hidup dalam kekuasaan, dalam kemewahan, dalam privilege, hal-hal yang sungguh sebagai seorang raja itu sungguh hal-hal duniawi yang sungguh dinikmati. Dan Yohanes sebagai nabi menyampaikan hal-hal surgawi. Hatinya terombang-ambing. Dan bersyukur bahwa hatinya terombang-ambing karena dia mempertimbangkan ada hal-hal baik, terutama melalui ajaran atau pikiran-pikiran atau pendapat dari Yohanes Pembaptis ini. Tapi ketika suatu ulang tahun dan Herodes merayakan ulang tahunnya di depan pegawai-pegawainya, pejabat-pejabat, tamu-tamunya, di situ juga tampil putri Herodias menari dan menyukakan hatinya. Bahkan Herodes sampai bersumpah untuk memberikan apapun yang diminta oleh putri Herodias itu. Dan putri ini meminta atau menanyakan kepada ibunya apa yang harus diminta. Dan ibunya Herodias meminta kepala Yohanes Pembaptis. Dan putrinya menyampaikan kepada Herodes kepala Yohanes Pembaptis. Tentu raja sedih atas permintaan ini, tapi karena sumpahnya dan karena tamu-tamunya. Sumpahnya inilah di luar dugaan dari Herodes bahwa yang diminta adalah kepala Yohanes Pembaptis. Sumpah yang diberikan tentunya tentang harta untuk diberikan kepada Herodias, tetapi ternyata putri Herodias, tapi ternyata kepala Yohanes Pembaptis. Karena sumpahnya inilah maka Herodes menyuruh orang mengambil kepala Yohanes Pembaptis. Saudara, sumpah mengikat. Sumpah itu mengikat. Dan karena itu membawa harga diri, martabat. Semoga kita juga tidak bermain-main dengan sumpah, tetapi juga kita berusaha untuk berpikir dan mempertimbangkan dengan matang-matang apa yang perlu kita ambil
dalam keputusan-keputusan kita, supaya tidak mengikat dan menjatuhkan martabat kita. Marilah kita berdoa. Allah Bapa kekal dan kuasa, kami mengucap syukur dan berterima kasih atas firman-Mu yang telah Engkau nyatakan kepada kami. Terutama pada hari ini, melalui firman-Mu, Engkau mengajak kami untuk mempertimbangkan dengan matang-matang apa yang perlu kami lakukan terkait dengan sumpah. Apa yang perlu kami putuskan terkait dengan sumpah. Semoga kami senantiasa mengarahkan hati dan pikiran kami kepadamu, sehingga apa yang kami pikirkan, apa yang kami putuskan sungguh berasal dari bimbingan Roh-Mu. Karuniakanlah kami kuasa Roh Kudus-Mu, agar juga dapat membedakan mana yang baik dan mana yang kurang baik, yang baik yang patut kami ikuti, yang kurang baik yang perlu kami tinggalkan. Dan semoga kami senantiasa Engkau teguhkan, Engkau kuatkan, dan Engkau pulihkan. Kami yang rapuh secara ragawi, bagi yang sakit, karena sakit penyakit yang diderita, dialami, Tuhan jamah dan sembuhkanlah kami. Demi Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan dan Juru Selamat kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Berkat Allah yang Maha Kuasa turun dan tinggal atas saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.